Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Joseph Huta Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu DPRD dan dasar hukumnya. Jadi, DPRD ini sebuah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah. Jadi, baik maupun dari provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi, DPRD ini berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi DPRD ini bertugas membentuk perda, peraturan daerah, menyusun anggaran daerah, APBD, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Jadi ada di sini ada dasar hukumnya ada 3, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 18 ayat 3 mengatur tentang pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan definisi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan struktur dan keanggotaan, jumlah anggota, dan sistem pemilihan DPRD di daerah. Jumlah anggota DPRD di daerah kabupaten atau kota bergantung pada jumlah penduduk, dan sistem pemilihannya adalah proporsional terurut. Jadi jumlah anggota DPRD-nya itu misalnya penduduknya nih 100.000 sampai 200.000. Jadi anggota DPRD-nya ini sekitar 20 anggota. Sistem pemilihannya itu secara proporsional terurut. Sistem ini membagi kursi DPRD secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Dan dasar penghitungan suaranya itu sesuai dengan suara sah. Setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil seperti 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Apalagi ketentuan yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan, jumlah kursi, dan sistem pemilihan diatur dalam peraturan KPU. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi utama DPRD. Jadi di sini fungsi DPRD-nya ada 3, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah fungsi utama dari DPRD. Jadi saya akan menjelaskan dari fungsi legislasi. Fungsi legislasinya terkait dengan pembentukan perda. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau juga disebut dengan APBD. Dan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengontrolan pelaksanaan perda, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan perbedaan DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten atau kota. Jadi fokus pada lingkup kerja dan hubungan dengan kepala daerah. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota memiliki perbedaan utama dalam lingkup kerja dan hubungan dengan kepala daerah. DPRD provinsi berwenang dalam urusan provinsi, sedangkan DPRD kabupaten berwenang dalam urusan kabupaten atau kota. Hubungan dengan kepala daerah, keduanya memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta menjadi mitra sejajar kepala daerah masing-masing dalam menyusun kebijakan. Perbedaannya hanya pada tingkat pemerintahan, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kelima, saya akan menjelaskan tentang contoh nyata peran DPRD. Yang pertama, pembuatan perda. DPRD bersama kepala daerah menyusun perda tentang larangan buang sampah sembarangan di kota. Dan yang kedua, pengawasan APBD. DPRD mengawasi penggunaan dana pembangunan jalan agar tidak terjadi korupsi. Dan yang terakhir yaitu penyaluran aspirasi masyarakat. DPRD menindaklanjuti keluhan warga soal banjir dengan mendorong normalisasi sungai. Dan yang terakhir yaitu tentang refleksi diri pribadi, kinerja DPRD di Indonesia menurut saya sendiri. Jadi menurut saya DPRD itu bisa ditingkatkan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengawasan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, partisipasi publik perlu diperkuat agar DPRD benar-benar menyerap dan mewakili aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.
Tetapi terakhir, kapasitas anggota DPRD juga harus ditingkatkan lewat pelatihan agar lebih paham tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Jadi itu pemaparan penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.